Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Ananda Junita dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama yaitu ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat atau kratos berarti pemerintah. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini. Yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemerintah, kekuasaan, dan taat hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR sampai dengan MPR. Hasil pemilu 1998 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain, yang pertama, keluarnya ketetapan MPR RI nomor X 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai Amandemen 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu ada perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang. Yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, pengaturan hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang kelima, konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Masa demokrasi Pancasila pada era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol dan menjadi nafas baru buat Indonesia. Yang terakhir yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila dalam reformasi. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang keempat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Yang keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati. Yang ketujuh,
keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kesembilan, pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kesepuluh, penghormatan kepada beragam asas, ciri-ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.